Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang nun wiqayah. Cara mudah memahami nun wiqayah atau nun kecil di dalam Al-Quran. Karena nun wiqayah itu ada ditandai dengan nun kecil. Dan untuk nun kecil di dalam Al-Quran ini ada beberapa nama. Yang pertama ada sebut dengan nun wiqayah, yang kedua nun iwad, yang ketiga nun silah atau nun wasal. Jadi ini sama saja. Cuman kenapa dikatakan nun wiqayah? Karena untuk menjaga nun sukun pada tanwin. Kita tahu bahwa dalam tanwin itu ada bunyi nun. Contohnya ban bin bun. Ban bin bun. Ada bunyi nun di situ. Jadi nun wiqayah tujuannya menjaga bunyi nun yang ada dalam tanwin. Dikatakan nun iwad karena pengganti nun sukun pada tanwin. Nanti tanwin itu, apakah tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, kita akan ganti dengan huruf nun. Sedangkan untuk nun silah atau wasal karena menyambungkan tanwin dengan huruf sukun. Nanti tanwin itu ada bertemu dengan huruf sukun, makanya dikatakan nun silah atau wasal. Jadi yang banyak digunakan di masyarakat adalah nun wiqayah. Kapan terjadi nun wiqayah ini? Yaitunya ketika tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan bertemu dengan hamzah wasal. Okey. Untuk mudah fahamnya kita akan terus lihat contoh ini. Ini dalam mushaf Madinah. Ini tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini ada alif, di atasnya ada kepala huruf shad. Sedangkan di sini ada disambut dengan huruf lam mati. Jadi kalau kita mau baca yauma idzil, nanti tanwinnya hilang. Makanya tadi disebutkan dengan tanwin bertemu dengan huruf sukun. Menyambungkan tanwin dengan huruf sukun. Jadi bagaimana cara baca kalimah ini supaya tanwin ini dengan lam ini sama-sama terbaca? Itulah tujuannya nun wiqayah ini. Sedangkan dalam mushaf Indonesia itu memang nampak nunnya. Ini yang terjadi akhirnya wal waznu yauma idzinil haqq. Tanwin ini diubah menjadi huruf nun yang berbaris di bawah. Inilah nun wiqayah ya. Jadi caranya adalah dengan membuang salah satu baris tanwin itu dan kita ubah menjadi nun yang berbaris di bawah. Oke, sekarang kita akan bahas semua nun wiqayah di dalam Al-Quran. Yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ini. Di sini ada tanwin bertemu huruf mati. Kalau kita baca khairal, nanti tanwinnya tertinggal. Kalau kita baca khairan wasi, nanti lam pula yang tertinggal. Jadi bagaimana solusi membaca ini? Yaitunya dengan nun wiqayah. Kita datangkan huruf nun di sini. Ini dia. Jadi kalau kita baca seperti ini. Khairanil wasiyatu. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ubah menjadi nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ubah dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Khairanil wasiyatu. Khairanil, ro ini akhirnya menjadi pendek ya. Khairanil wasiyatu. Ini yang pertama.
Yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ayat 8 ini. Tanwin. Kalau kita baca yauma idzil haqq, nanti tanwinnya tertinggal. Kalau kita baca yauma idzin haqq, nanti lam pula tertinggal. Jadi ini adalah hukumnya nun wiqayah. Ini dia. Dengan menambahkan nun yang berbaris di bawah, akhirnya dibaca seperti ini. Yauma idzinil haqq. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Wal waznu yauma idzinil haqq. Yauma idzinil haqq. Ini yang kedua. Yang ketiga ini dalam surah Al-A'raf ayat 158 ini. Ini dia, ada tanwin bertemu hamzah wasal. Jadi kalau kita mau baca ini susah. Jami'an lazi. Tinggal pula lamnya, lam syaddahnya. Kalau kita baca jami'al ladzi, nanti tanwinnya pula yang tertinggal. Jadi ini hukumnya nun wiqayah. Ini kita tambah nun di sini, akhirnya dibaca seperti ini. Jami'anil ladzi. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Jami'anil ladzi. Ini yang ketiga. Yang keempat ini dalam surah Al-A'raf ayat 164 ini. Ini kalau kita baca susah. Tanda la ini adalah dilarang berhenti ya, tidak boleh berhenti di sini. Jadi kalau mau kita baca di sini agak susah. Ada tanwin bertemu hamzah wasal. Oke, tanwin ke syaddah ini susah bacanya. Jadi kalau kita baca qaumanallah, nanti lamnya nggak terbaca. Jadi solusinya yang seperti ini, kita tambah nun di bawahnya. Akhirnya dibaca seperti ini. Qaumanillah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, diganti dengan nun yang berbaris di bawah. Lima ta'izuna qaumanillah. Qaumanillah. Yang kelima ini dalam surah Al-A'raf ayat 177 ini. Ada bacaan yang susah dibaca di sini. Jadi kita lihat di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal ya. Ada tanwin bertemu hamzah wasal. Kalau kita baca mathalan qaumu, nanti lam tertinggal. Kalau kita baca mathalal qaumu, tanwin pula tertinggal. Di sinilah hukumnya nun wiqayah. Tanwin bertemu hamzah wasal, nun wiqayah. Ini dia. Kita tambah nun yang berbaris di bawah, akhirnya dibaca mathalanil qaumu. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Sa'a mathalanil qaumul ladzin. Mathalanil qaum. Oke, ini nun wiqayah. Yang keenam ini dalam surah At-Taubah ayat 24 ini. Ini pun susah dibaca. Jadi di sini ada petunjuknya, ada tanwin bertemu hamzah wasal, bermakna di sini ada berlaku hukum nun wiqayah. Seperti ini, kita tambah nun di bawahnya dan dibaca wa amwalun iqtaraftumuha. Wa amwalun iqtaraftumuha. Tanwin ini kita buang barisnya satu,
dan kita ganti menjadi nun yang berbaris di bawah. Wa amwalun iqtaraftumuha. Ini nomor 6, nomor 7 ini. Nah, di sini pun susah dibaca, ada tanwin bertemu huruf mati. Dan di sini ada hamzah wasol ya. Jadi di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Di sini pun berlaku hukum nun wiqayah. Kita tambah nun di bawahnya, akhirnya dibaca seperti ini. Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Tanwin ini kita buang barisnya satu menjadi nun yang berbaris di bawah. Nomor 8 ini. Dalam surah Hud ayat 42 ini ada bacaan yang susah dibaca di sini. Oke, ada tanwin bertemu huruf mati. Jadi di sini berlaku hukum nun wiqayah karena di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol, ya, ini hamzah wasolnya. Jadi kita buat seperti tadi. Kita tambah nun di bawahnya, akhirnya dibaca seperti ini. Nuhunibnah. Nuhunibnah. Tanwin ini kita buang barisnya satu menjadi nun yang berbaris di bawah. Wa nada nuhunibnah. Nuhunibnah. Nomor 9 ini dalam surah Ibrahim ini. Lagi-lagi ini susah dibaca. Tanwin terus bertemu dengan huruf mati. Jadi di sini sebetulnya ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini hamzah wasolnya. Kalau ada seperti ini bermakna nun wiqayah. Kita buat seperti tadi, kita tambah nun di bawahnya. Akhirnya dibaca seperti ini. Karamadinishtadat. Karamadinishtadat. Jadi tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ubah menjadi nun yang berbaris di bawah. A'maluhum karamadinishtadat. Yang ke-10 ini dalam surah Ibrahim ayat 26 ini. Ini susah dibaca. Oke, ada tanwin bertemu huruf mati. Jadi kalau kita baca khabithatin tusat, nanti jahnya tertinggal. Kalau kita baca khabisatij, nanti tanwin pula tertinggal. Maka di sini karena ada tanwin bertemu hamzah wasol, di sini berlaku hukum nun wiqayah. Kita tambah nun di bawahnya. Akhirnya dibaca seperti ini. Khabithatinij tusat. Khabithatinij tusat. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ubah menjadi nun yang berbaris di bawah. Kasyajaratin khabithatinij tusat. Khabithatinij tusat. Sekarang kita masuk yang nomor 11 pada surah Al-Hijr ayat 61. Di sini ada kalimah yang susah dibaca. Kalau kita baca lutin mursalun, nanti lamnya tertinggal. Atau kita baca lutil mursalun, nanti tanwin pula yang tertinggal. Jadi bagaimana caranya? Jadi di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ada alif di atasnya kepala huruf shad. Ini adalah hukumnya nun wiqayah. Oke, ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini berlaku hukum nun wiqayah. Ya, sekarang kita pendekkan ayatnya gini. Jadi nanti ketika kita temukan dalam Al-Quran seperti ini, kita tambah nun di sini. Akhirnya dibaca seperti ini. Oke. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang satu, akhirnya tinggal satu, dan baris yang kita buang tadi
kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya dibaca Lutinil mursalun. Lutinil mursalun. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Lutinil mursalun. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 61. Sekarang kita masuk yang nomor 12 dalam surah An-Nahl ayat 87 ini. Di sini susah kita baca. Kalau kita baca yauma idzin salam, nanti syaddahnya tertinggal. Atau kita baca yauma izis salam, tanwin pula yang tertinggal. Jadi di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol, ada alif kepala huruf shad. Ini hamzah wasol. Jadi kalau ada tanwin bertemu hamzah wasol, ini adalah nun wiqayah. Ada hukum nun wiqayah di sini. Kita pendekkan ayat ini seperti ini. Jadi seperti tadi. Jadi tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca yauma idzinis salam. Yauma idzinis salam. Oke, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Oke, ini dalam surah An-Nahl ayat 87. Yang ke-13 dalam surah Al-Kahfi ayat 77 ini. Sama seperti tadi, ini susah dibaca. Kalau kita baca qaryatin tata'ama, sin ini tertinggal. Atau kita baca qaryatis tata'ama, tanwin pula yang tertinggal. Jadi di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Di sini berlaku nun wiqayah. Kita pendekkan ayatnya. Jadi tanwin ini bertemu hamzah wasol. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca qaryatin istata'ama. Qaryatin istata'ama. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini surah Al-Kahfi ayat 77. Yang ke-14 masih surah Al-Kahfi ayat 88 ini. Di sini yang tanwinnya, ini dan ke sini. Kalau kita baca jazaan husna, lam ini tertinggal. Jazaan husna, lam tertinggal. Dan kalau kita baca jaza al husna, nanti tanwin ini pula tertinggal. Jadi seperti tadi, kita lihat di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini. Oke, ada tanwin bertemu hamzah wasol. Kita pendekkan seperti ini. Ada tanwin bertemu hamzah wasol. Jadi tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini tinggal satu, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca jazaanil husna. Jazaanil husna. Tanwin ini kita buang barisnya satu, seperti ini akhirnya, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini untuk surah Al-Kahfi ayat 88, nomor 15 dalam surah Maryam ayat 7 ini. Ini susah kita baca, karena kalau kita baca bi ghulamin muhu,
nanti sin tertinggal. Dan kalau kita baca bi ghulamismuhu, tanwin pula yang tertinggal. Jadi di sini kita lihat di sini ada tanwin dan di sini bertemu dengan hamzah wasal. Ada alif kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Jadi di sini berlaku hukum nun wiqayah. Oke, sekarang kita pendekkan ayat ini. Ini tanwin. Oke. Jadi ketika ada tanwin bertemu hamzah wasal, maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Nah, jadi kita baca bi ghulaminismuh, bi ghulaminismuh. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 15 surah Maryam ayat 7. Nomor 16 ini masih surah Maryam tapi dalam ayat 61. Di sini ada kalimat yang susah kita baca. Kalau kita baca adnin lati, lam di sini tertinggal karena syaddah kan. Jadi di sini ada dua lam. Adnin lati, lam pertama tertinggal. Dan kalaupun kita baca adnil lati, tanwin ini tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin dan bertemu dengan hamzah wasal. Ada alif kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Dan ketika ada tanwin bertemu hamzah wasal, ini adalah nun wiqayah. Kita pendekkan ayat ini. Ini tanwin bertemu hamzah wasal, hukumnya adalah nun wiqayah. Caranya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca adninillati, adninillati. Ini nomor 16 dalam surah Maryam ayat 61. Yang ke-17 ini dalam surah Al-Hajj ayat 11. Ini dan ini. Dalam ayat ini ada dua ya. Di sini ada kalimat yang susah dibaca dengan yang ini. Jadi kedua-dua kalimat ini sangat susah kita baca. Karena kalau kita baca khairun ma'anna, to-nya tertinggal. Dan pun kalau kita baca khairu ta'ma'anna, tanwin tertinggal. Sama pun seperti ini, kalau kita baca fitnatung qalaba, nanti tanwin ini tertinggal. Jadi di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Kita pendekkan ayatnya seperti ini. Untuk yang ini dulu, tanwin bertemu hamzah wasal. Ini adalah nun wiqayah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, akhirnya seperti ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca khairuni ta'ma'anna bih, khairuni ta'ma'anna bih. Yang ini sama dengan tadi, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, seperti ini akhirnya, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca fitnatun inqalab, fitnatun inqalab. Ini nomor 17 Al-Hajj ayat 11. Nomor 18 masih surah Al-Hajj tapi ayat 25. Ini
Ini susah kita baca. Kalau kita baca sawa'al akifu, tanwinnya tertinggal. Dan kalau kita baca sawa'an akifu, lam pula tertinggal. Jadi di sini ada kita lihat tanwin bertemu hamzah wasal. Ini pun berlaku hukum nun wiqayah. Kita pendekkan ayatnya seperti ini. Ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini hamzah wasalnya ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Caranya adalah tanwin ini kita buang barisnya satu, diganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, akhirnya seperti ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca sawa'anil akif, sawa'anil akif. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 18. Nomor 19 dalam surah Al-Mu'minun ayat 38 ini. Di sini rajulun dengan iftara. Oke, ini susah kita baca. Kalau kita baca rajuluf tara, nanti tanwin tertinggal. Ataupun kita baca rajulun tara, nanti fa pula yang tertinggal. Jadi di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasal. Kita pendekkan ayatnya seperti ini. Ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini hamzah wasalnya ada alif di atasnya kepala huruf shad. Jadi ketika ada tanwin bertemu hamzah wasal, di sini berlaku hukum nun wiqayah. Bagaimana cara bacanya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca rajulun iftara, rajulun iftara. Ada tanwin. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 19. Nomor 20 dalam surah Al-Furqan ayat 4 ini. Ini susah kita baca. Oke, ini dia. Susah kita baca. Kita pendekkan ayatnya seperti ini. Kalau kita baca ifkuf taroh, tanwin nanti tertinggal. Atau kita baca ifkun taroh, fa pula yang tertinggal. Maka di sini ada tanwin. Tanwin ini bertemu dengan hamzah wasal. Nah, ini dia. Maka caranya adalah tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca if kunif taroh, if kunif taroh. Jadi poinnya adalah ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, itu berlaku hukum nun wiqayah. Dan cara bacanya adalah tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Dan kita sudah sampai nomor 21. 21 ini kita akan bahas sampai nomor 33. Jadi ini dalam surah Al-Furqan ayat 26. Di sini ada kalimah yang susah dibaca. Kalau kita baca yauma idzin haqqu, lamnya nanti tertinggal. Kalau kita baca yauma idzil haqqu, tanwin nanti tertinggal. Jadi bagaimana solusi membaca ini? Yaitunya di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini ada alif di atasnya kepala huruf shad. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasal, di situ nanti berlaku hukum nun wiqayah. Nun wiqayah itu yaitunya dengan tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini.
Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca yauma idzinil haqq. Yauma idzinil haqq. Nah, ini untuk surah Al-Furqan ayat 26. Kita teruskan yang nomor 22 surah Asy-Syu'ara ayat 105 ini. Ini ada kalimat yang susah dibaca karena kalau kita baca Nuhin mursalin, lamnya tertinggal. Dan pun kalau kita baca Nuhil mursalin, nanti tanwin pula yang tertinggal. Jadi di sini bagaimana solusinya? Yaitunya di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Nah, ini kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasol. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasol, berlaku hukum di sini nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca Nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 22. Kita lanjutkan nomor 23 surah Asy-Syu'ara ayat 1, 2, 3 ini. Sama seperti tadi, ini pun susah dibaca. Kalau kita baca adun mursalin, lamnya tertinggal. Kalaupun kita baca adul mursalin, tanwin pula tertinggal. Jadi bagaimana cara membacanya? Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasol. Hamzah wasolnya ini ada alif di atasnya kepala huruf shad. Nah, ini hamzah wasol. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasol, berlaku di sini hukum nun wiqayah. Nun wiqayah itu tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca adunil mursalin. Adunil mursalin. Tanwin ini kita buang barisnya satu, akhirnya seperti ini, dan baris yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 23. Nomor 24 ini masih surah Asy-Syu'ara, tapi ayat 160 ini. Ini ada kalimat yang susah kita baca ya. Kalau kita baca lutin mursalin, nanti lamnya tertinggal, lam mati. Kalau kita baca lutil mursalin, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasol. Kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Bagaimana maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca lutinil mursalin. Lutinil mursalin. Ini nomor 24. Nomor 25 ini dalam surah Saba ayat 31 ini. Ini susah kita baca. Karena kalau kita baca ba'din qawla, lam tertinggal. Dan pun kalau kita baca ba'dil qawla,
tanwin tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin ya. Ada tanwin bertemu hamzah wasol, kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca ba'dinil qaul, ba'dinil qaul. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 25, nomor 26 dalam surah As-Saffat ayat 6 ini. Ini pun susah kita baca. Oke, kalau kita baca bezi natin kawakib, lam tertinggal. Kalaupun kita baca bezi natil kawakib, tanwin pula yang tertinggal. Maka solusinya di sini adalah kita besarkan ini. Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini hamzah wasolnya, ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca bizinatinil kawakib, bizinatinil kawakib. Ini nomor 26, nomor 27 dalam surah Ghafir ayat 8 ini. Ini susah kita baca. Kalau kita baca adnin lati, nanti lam di sini tinggal karena di sini ada lam syaddah, maka ada dua lam di sini. Nanti lamnya tertinggal. Jadi bagaimana cara baca ini? Kita besarkan hurufnya. Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini hamzah wasalnya, ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini. Dan yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca adninil lati, adninil lati. Ini nomor 27, nomor 28 dalam surah Al-Jathiyah ayat 9 ini. Ini pun susah kita baca ya, karena kalau kita baca syai'an takhaza, maka di sini nanti ta tertinggal. Nah, di sini ada dua ta. Ta pertama nanti tertinggal. Ataupun kita baca syai'at takhaza, nanti tanwin pula yang tertinggal. Jadi, bagaimana cara bacanya? Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini hamzah wasal, maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Caranya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca syai'an ittakhadhaha, syai'an ittakhadhaha. Ini nomor 28, nomor 29 dalam surah An-Najmi ayat 50 ini. Ini pun susah kita baca. Kalau kita baca a dan ula, nanti lam tertinggal. Dan pun kalau kita baca adal ula, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini kita lihat, kita besarkan kalimahnya ini.
ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Nah, ini hamzah wasal ya. Ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca adanil ula, adanil ula. Ini nomor 29. Nomor 30 ini dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Ini susah kita baca. Ini ya, ini ke bawah ini kita besarkan kalimahnya ini. Jadi ini susah dibaca. Kalau di sini kita baca dengan warahbaniyatan tad'u, nanti ba tertinggal. Atau kita baca warahbaniyata btada'uha, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Caranya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca warahbaniyatani btada'uha, warahbaniyatani btada'uha. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan yang kita buang itu kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 30. Nomor 31 ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 ini. Ini susah kita baca. Oke, kalau kita baca awlah wan faddu, nanti nun ini yang tertinggal. Jadi kalimah yang susah ini bagaimana cara bacanya? Kita besarkan. Cara bacanya di sini kita melihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasalnya ada alif kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan yang kita buang itu kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca aulah wanim faddu, aulah wanim faddu. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 31. Nomor 32 dalam surah Al-Qiyamah ayat 12 ini. Ini susah kita baca. Kita besarkan ayatnya ini. Di sini kalau kita baca yauma idzin mustaqor, lamnya tertinggal. Dan kalau kita baca yauma idzil mustaqor, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasal. Hamzah wasal ini ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca yauma idzinil mustaqor, yauma idzinil mustaqor. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 32. Selanjutnya nomor 33 masih surah Al-Qiyamah tapi ayat 30 ini.
Jadi ini kalimat ini susah kita baca. Kita besarkan ayatnya. Di sini kalau kita baca yauma idzin masaq, lamnya tertinggal. Atau kalau kita baca yauma idzil masaq, tanwin pula tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasal. Di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, dan yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca yauma idzinil masaq. Yauma idzinil masaq. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Itulah pembahasan tentang nun wiqayah di dalam Al-Quran yang di tengah-tengah ayat. Kalau ada pertanyaan, saran, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.